ketika di dalam pengurusan sertifikat itu adalah bukan merupakan suatu kejahatan, maka di sini tidak ada suatu mens reanya atau niatnya tadi untuk menyuruh berbuat jahat. Iya. Pakai mic. Sabar ahli ya. Tadi sudah sampai di mens rea, lalu diinterupsi, kita dengarkan dulu. Ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Beliau ini didatangkan sebagai ahli. Tetapi yang ditanyakan penasihat hukum mengenai penilaian terhadap dakwaan. Jadi kami sangat berkeberatan karena penilaian terhadap dakwaan itu adalah kewenangan Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih. Keberatan penuntut umum sudah dicatat. Pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum, jika saya selami, kepada ahli ini adalah batu dakwaan itu batu loncatan yang kemudian dibawa ke alam atau ke ranah ilmiah. PN Tipikor, ya, kemudian PT UN Surabaya, ya, dalam perkara izin pencabutan HO oleh Bupati, kemudian PT UN Jakarta Timur dalam perkara sengketa pengesahan yayasan, nggak perlu disebutkan lebih lanjut. Kemudian ada di PN Sidoarjo perkara pemalsuan surat, memberikan keterangan palsu dalam akte otentik atau menggunakan ijazah palsu. Nah, itu harus dibaca karena berkaitan gitu ya. Kemudian ada juga pra peradilan perkara PK tindak pidana penggelapan. Kemudian ada PN Lamongan dalam perkara menggunakan surat palsu atau akte palsu atau penadahan. Kemudian ada penggelapan penipuan, perkara kecelakaan kapal dan atau kapal tenggelam, ya, ini unik. Jadi Kemudian dalam perkara memberikan keterangan palsu di bawah sumpah PN Kraksaan, ya, Probolinggo. Oke. Kemudian apalagi ini? Tindak pidana narkotika dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian sebagai ahli juga dalam gelar perkara pidana. Pada tingkat penyidikan Polri ada banyak ini, di Mabes Polri, Polda Jatim dan jajaran, Polda Metro Jaya, Polda Kupang, Polda Bali dan lain-lain. Kemudian beberapa kali juga membuat pendapat hukum dan ada beberapa publikasi karya ilmiah. Antara lain telah terbit kurang lebih 15 buku referensi hukum yang dipublikasikan ber-ISBN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada sini ya. Kemudian menulis jurnal-jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara regional, nasional dan internasional. Kemudian beberapa buku monograf dan bahan ajar. Kemudian artikel yang dipublikasikan melalui seminar, lokakarya, rakor, workshop maupun BIMTEK yang tidak bisa disebutkan lagi, ya. Siap. Kurikulum vitae ini dapat dipinjam oleh penuntut umum, penasihat hukum jika dibutuhkan dalam kaitan dengan pertanyaan yang hendak diajukan. Sesuai dengan surat tugas dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Hukum, ya. Betul. Di sini ada surat tugas kami tunjukkan dari dekan pada tanggal 24 Juli 2025. Ya, penuntut umum. Oke. Ahli akan mendapatkan pertanyaan dari penasihat hukum, rekan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, lalu penuntut umum, lalu majelis hakim, dan akan ada kesempatan kedua, itu kesempatan terakhir dengan catatan tidak mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Penasihat hukum silahkan mengajukan pertanyaan secara bergantian otomatis. Baik. Mohon izin, ada rekan kami. Silakan.
Baik, Silakan. terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Sama-sama. Prof. Sajiono, mohon izin kita panggil ahli ya di sini pada persidangan ini. Pertanyaan kami bertanya kepada ahli ini terkait dengan dakwaan dari penuntut umum, di mana terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana 263 ayat 1 jungto pasal 55 KUHP. Pertanyaan kami, mohon izin saya bacakan pasal 55 ayat 1 KUHP. Silakan. Yang Mulia. Itu hak saudara. Dipidana dengan sebagai pembuat atau dader sesuatu perbuatan pidana ayat 1 ke 1, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Pertanyaan kami ahli, apakah menurut ahli bagaimana konstruksi dari pasal 55 KUHP ini? Izin Hakim yang mulia, Silakan. saya berusaha menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa. Iya. Pasal 55 KUHP di sini detailnya ini adalah penyertaan dalam delik atau tidak pidana. Penyertaan dalam delik. Ya, penyertaan dalam delik. Dalam konsep penyertaan atau dalam bahasa Belandanya deelneming, di sini dirumuskan atau diformulasikan di dalam ayat 1 dan ayat 2. Substansi dari pasal 55 ayat 1 di sini memuat beberapa substansi, khususnya yang dirumuskan dalam ayat 1 di sini dipidana sebagai pembuat delik adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Dari angka 1 ini ada 3 substansi yang masing-masing memiliki suatu unsur yang berbeda. Untuk yang pertama, yaitu dipidana sebagai pembuat delik adalah mereka yang melakukan. Di dalam bahasa Belandanya adalah plegernya. Pleger. Ya, sebagai plegernya. Nah, orang yang melakukan, mereka yang melakukan di sini dapat diinterpretasikan secara gramatikal maupun teological interpretasi bahwa ada suatu perbuatan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Artinya pelaku nyata-nyata melakukan suatu perbuatan atau actus reus yang kemudian perbuatan itu disamakan dengan pembuat delik utama yang diatur dalam pasal pokoknya, bukan 55-nya. Kemudian yang substansi yang kedua dalam ayat 1 angka 1 adalah mereka yang menyuruh melakukan. Yang dalam bahasa hukumnya disebut sebagai Dunpleger. Orang yang menyuruh melakukan di sini maknanya ada 2 subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan. Yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Kemudian terhadap orang yang menyuruh, ini disamakan dengan orang yang melakukan atau pleger. Nah, tetapi terkait dengan orang yang disuruh, akan dilihat dari suatu sifat perbuatan yang dilakukan. Kalau orang yang disuruh itu tidak melanggar hukum, maka tidak bisa dihukum. Kemudian apabila yang disuruh itu untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau telek, maka akan dilihat bahwa ketika melakukan apa yang disuruhkan itu dengan terpaksa atau dengan tekanan tidak, atau dengan penuh kesadaran. Tetapi orang yang menyuruh juga tidak bisa serta-merta kategorikan atau dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam
konteks pasal 55 ayat 1 angka 1, substansi menyuruh melakukan itu bahwa yang dimaksud suruhan atau yang diminta untuk dikerjakan atau dilakukan itu adalah untuk melakukan hukum. Yang khususnya karena di dalam hukum untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana. Nah, ketika orang yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana, tapi kemudian dilakukan oleh orang tidak sesuai apa yang menjadi substansi yang disuruhkan itu, ini pun orang yang menyuruh tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi harus sesuai. Ilustrasinya, kalau disuruh untuk membunuh, tapi kemudian tidak membunuh, tetapi menganiaya, maka orang yang menyuruh tidak bisa diancam sanksi pembunuhan. Kemudian untuk substansi yang ketiga yaitu terkait dengan turut serta melakukan. Itu adalah middle legend. Nah, orang yang turut serta melakukan ini juga melibatkan suatu perbuatan lebih dari satu orang. Di mana turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan untuk mewujudkan delik atau tindak pidana. Di sini juga harus dilihat sebagai peran masing-masing. Jadi dalam suatu rangkaian peristiwa yang terjadi harus dilihat dari peran si pelaku. Karena itu turut serta ini walaupun ada pasal 55 belum tentu akan memiliki suatu konsep peran yang sama. Ini harus dilihat. Nah, kemudian untuk angka 2-nya yang masih pada ayat 1, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Di dalam konteks ketentuan pasal 1 angka 2 ini yang pada umumnya di dalam penafsiran hukum pidana bahwa masuk pada with locker atau yaitu orang yang menganjurkan atau sengaja menganjurkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Ini adalah terkait dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 angka 1 dan angka 2. Kemudian untuk ayat 2-nya dalam pasal 55 ini terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya. Jadi ketika anjuran itu disampaikan dan kemudian dalam pelaksanaan konkret yang dilakukan terhadap orang yang dianjurkan itu tidak sesuai, maka orang yang menganjurkan pun tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Saya kira itu yang terkait dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Baik, terima kasih ahli. Selanjutnya masih terkait dengan pasal 55. Kami tertarik tadi penjelasan ahli mengenai Dunpleger tadi itu. Ya. Pertanyaan kami, apakah ini dapat dikatakan dalam 55 ini ada unsur bersama-sama? Bersama-sama dan bersekutu. Izin hakim yang mulia, di dalam pasal 55 ini kalau kita secara kumulatif yang dirumuskan dalam ayat 1 dan ayat 2 ini tidak selamanya dilakukan secara bersama-sama. Oh, tidak selamanya ya? Tidak selamanya dilakukan secara bersama-sama. Karena apa? Di sini yang turut serta inilah yang mensyaratkan adanya suatu perbuatan konkret yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Bersama-sama untuk mewujudkan delik atau tindak pidana. Baik. Apakah di antara para pelaku tadi itu harus ada namanya kehendak jahat untuk melakukan suatu tindak pidana? Ya. Syarat kehendak jahat atau niat kehendak jahat ini harus ada. Harus ada ya? Harus ada, terkecuali dia yang karena melakukan sesuatu perbuatan itu
dengan anjurkan, di mana anjuran itu dan bersifat menyesatkan. Jadi di sini orang yang dianjurkan tidak bisa untuk mengetahui terhadap apa sebenarnya anjuran itu, sehingga dilakukan ternyata kemudian adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana. Nah, ini yang tidak disertai dengan niat. Jadi, apakah jika orang yang melakukan tindak pidana tadi, kita coba masuk ke dakwaan dari penuntut umum, ya. Mohon izin bacakan yang mulia. Baik, kami langsung membacakan pada poinnya saja, supaya tidak berlama-lama. Izin saya bacakan, ahli. Berawal pada 9 Februari 2023, terdakwa Charlie Chandra, anak dari Suminta Chandra, memberikan kuasa. Sekali lagi, memberikan kuasa kepada saksi Sukamto untuk mewakili terdakwa Charlie Chandra, anak dari Suminta Chandra, dalam pendaftaran balik nama dan pengambilan sertifikat hak milik. Bagaimana pendapat ahli mengenai ini? Apakah seorang memberikan kuasa dapat dikatakan mempunyai niat jahat? Izin Hakim yang mulia. Silakan. Jadi kuasa ini memiliki suatu substansi. Maka harus kita lihat bahwa apakah substansi itu untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan atau bukan. Saya mendengar dari apa yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa, di sini adalah kuasa yang diberikan itu untuk mewakili dan mengurus sertifikat. Ketika di dalam pengurusan sertifikat itu adalah bukan merupakan suatu kejahatan, maka di sini tidak ada suatu mens reanya atau niatnya tadi untuk menyuruh berbuat jahat. Iya. Pakai mic. Sabar ahli ya. Tadi sudah sampai di mens rea, lalu diinterupsi, kita dengarkan dulu. Ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Ini beliau ini didatangkan sebagai ahli. Tetapi yang ditanyakan penasehat hukum mengenai penilaian terhadap dakwaan. Jadi kami sangat berkeberatan karena penilaian terhadap dakwaan itu adalah kewenangan Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih. Keberatan penuntut umum sudah dicatat. Pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum, jika saya selami, kepada ahli ini adalah batu dakwaan itu batu loncatan yang kemudian dibawa ke alam atau ke ranah ilmiah. Ya, keberatan saudara sudah dicatat. Pertanyaan tadi itu oleh penasihat hukum itu memang bertumpu pada dakwaan karena menyebut dakwaan itu yang ditafsirkan. Tapi sebenarnya dibawa ke ranah ilmiah. Ya, itu pendapat majelis. Sehingga penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan lanjutan atau ahli silakan. Sudah sampai di kalimat mens rea. Silakan lanjutkan. Izin Hakim yang mulia. Iya. Saya lanjutkan. Saya tidak menilai bahwa itu Sudah ahli tidak usah lagi mengambil memberi pendapat terkait itu. Kami sudah beri pendapat. Selebihnya ahli penuntut umum itu keberatannya udah dicatat, kita udah jelaskan. Jadi ahli nggak usah ditambahkan, lanjutkan saja dengan keterangan ahlinya tadi sudah sampai di ada atau tidak mens rea itu. Silakan. Izin Hakim yang mulia, terima kasih. Jadi kita kembali kepada konsep kuasa untuk menyuruh melakukan sesuatu sesuai dengan substansi surat kuasa. Berarti di sini bahwa yang menyuruh itu sadar dan yang disuruh juga sadar untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang dikuasakan itu. Nah, konsep pertama yang harus kita pahami terkait dengan suatu aspek hukum, khususnya aspek pidana, ketika apa yang dikuasakan itu untuk melawan hukum. Ketika apa yang dikuasakan itu tidak melawan hukum, maka di sini tentunya konsekuensi hukumnya juga tidak akan ada.
Tapi kalau kemudian dalam kuasa itu untuk melawan hukum dan itu dilakukan sesuai dengan apa yang dikuasakan, di sini baru dapat dikategorikan on rahmat. Saya kira itu tambahan saya. Silakan. Baik, terima kasih ahli. Lalu saya hanya menegaskan lagi, artinya adalah apakah sepanjang dalam kuasa tersebut bukan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, itu tidak bisa dikategorikan sebagai mens rea, adanya mens rea dari pemberi kuasa di situ. Izin hakim yang mulia, mens rea dalam hukum pidana adalah merupakan sikap batin pelaku. Nah, sikap batin pelaku itulah yang kemudian dengan sadar disampaikan atau diberikan kepada orang lain yang dalam konteks kuasa tadi, maka di sini harus sadar bahwa kuasa itu melawan hukum atau tidak. Karena ini di sini walaupun tidak ada unsur offset teleknya yang dirumuskan, tetapi di sini mengandung unsur offset telek atau kesengajaan. Sengaja sadar memberi kuasa. Tapi kemudian kalau itu kuasa itu untuk mewakili dan mengurus sesuatu hal yang bukan melawan hukum, maka disinilah yang saya maksudkan bahwa konsekuensi hukumnya itu tidak ada. Karena apa? Izin hakim yang mulia, saya sedikit bergeser aja, bahwa pada dasarnya pemberian kuasa dan penerima kuasa adalah hubungan secara privat atau keperdataan. Saya kira itu. Baik, terima kasih ahli. Lalu selanjutnya, ini karena tadi penuntut umum sudah mengajukan interupsi, maka kami memberikan ilustrasi saja. Iya. Biar tidak diinterupsi lagi. Sudah, jangan memberi pendapat lagi Baik, soal baik, terima interupsi. kasih, Yang Mulia. Interupsi itu adalah hak penuntut umum, hak penasihat hukum, bahkan hak terdakwa gitu. Dan majelis sebenarnya sering melakukan interupsi. Antara lain ini bicara ini interupsi nih. Ya. Betul. Ya, jadi nggak usah lagi ditanggapi soal itu, karena itu adalah hak masing-masing. Mau interupsi silahkan, ya. Tidak juga silahkan, ya. Oke. Jadi nggak usah lagi ditarik-tarik ke interupsi. Langsung aja mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ilustrasinya adalah A itu ahli waris, dan pewaris dari si X, Bapak X, yang memiliki sebidang tanah, ya. Kemudian A memberikan kuasa kepada B untuk mengajukan balik nama. Karena X sudah meninggal, maka A sebenarnya ada 4, A1, A2, A3, A4, mengajukan proses balik nama ke kantor BPN. Yang dilakukan oleh A adalah memberikan kuasa kepada B untuk mengajukan proses balik nama. Kemudian B sebagai penerima dari kuasa dari A itu mengajukan permohonan balik nama kepada BPN sesuai dengan kuasa yang diberikan tadi untuk memberikan balik nama, mengurus balik nama dan menerima sertifikat. Dan si B tadi mengisi lampiran 13 ya, sebagai kelengkapan berkas untuk mengajukan balik nama. Setelah lampiran 13 tadi diajukan, ternyata di lampiran 13 tersebut ada bukti-bukti yang disampaikan sudah asli semua, seperti contohnya sertifikatnya asli, fotokopi keterangan warisnya asli, lalu fotokopi PBB-nya juga benar-benar sudah dibayarkan, PBHTB dan permohonan. Tetapi pada lampiran 13 yang merupakan belangko dari BPN itu terdapat klausul bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Setelah
lampiran 13 ini dimasukkan oleh B kepada BPN, ternyata jadi masalah. Menjadi masalah. Kenapa? Karena klausul yang dikuasai secara fisik tadi dianalogikan oleh penyidik sebagai membuat surat palsu. Membuat surat palsu. Kami mau tanya pendapat ahli tentang surat palsu. Pertanyaan kami adalah, apakah dalam pemeriksaan surat palsu tersebut harus ada dokumen pembandingnya? Harus ada. Izin Hakim yang mulia. Silakan, nggak perlu izin, Prof. Langsung. Saya kebetulan pernah menjadi penyidik. Iya, siap. Dalam kurikulum vitae saya ada. Ya. Jadi sebenarnya setiap hal yang dinyatakan palsu itu tidak selalu harus ada pembanding. Maka di dalam pasal 184 ayat 2 KUHP itu sesuatu yang telah jelas tidak perlu dibuktikan. Nah, maksud saya bahwa hal-hal yang harus dengan pembanding itu misalnya bentuk tanda tangan palsu. Kemudian ada stempel palsu. Pasti harus ada yang aslinya. Nah, dari apa yang diilustrasikan oleh kuasa hukum terdakwa, timbul suatu pertanyaan yang mungkin nanti saya juga minta jawaban dari kuasa hukum. Apakah di dalam proses melaksanakan kuasa untuk balik nama sertifikat terhadap apa yang dibuat dalam suatu pernyataan tadi itu adalah suatu form atau blanko yang harus diisi oleh pemohon, ataukah memang pernyataan itu dibuat secara langsung oleh pemohon? Ini akan memberikan suatu analisa dan mengkonstruksikan terhadap suatu perbuatan. Ini yang harus dijawab ya. Baik. Form lampiran 13 yang saya sampaikan ke ahli tadi itu berupa blanko, ahli. Adalah blanko yang kita dalam tanda kutip minta atau ambil dari BPN. Itu bentuk baku. Pertanyaan kami, apakah mohon izin yang bisa. Ahli berkenan maju. Apakah blanko ini palsu atau tidak? Mari penuntut umum ditunjukkan blanko ya. Oh, ditunjukkan lampiran 13. Ini ahli. Ahli bisa baca-baca. Boleh. Mau lihat sekarang? Ahli mau bawa ke situ. Oh, boleh. Ya, sambil mengajukan pertanyaan sambil duduk gitu. Begitu ya ahli ya? Ya. Baik. Bacalah dulu itu ahli. Konteks pertanyaannya apa tadi? Terkait itu? Terkait itu adalah apakah blanko ini palsu atau tidak? Nah, itu dia. Pertanyaannya itu ahli. Apakah blanko ini yang dalam tanda kutip diambil dari BPN, blanko ini palsu atau apa menurut ahli? Setelah saya baca sepintas, Hakim yang mulia, saya secara tepat bisa memahami terkait dengan form surat dimaksud. Saya tidak akan mengkaji terhadap seluruh dari substansi form ini, tetapi form yang menjadi suatu persoalan tadi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa ini kita kaitkan dengan unsur pasal 263 KUHP yang nantinya akan saya sampaikan kepada hakim yang mulia. Di dalam rumusan unsur ketentuan pasal 263 KUHP di sini memiliki dua konsep perbuatan. Dua perbuatan. Baik. Yang pertama adalah membuat surat palsu.
atau memalsukan surat. Dua konteks ini adalah berbeda, ya, yang sangat signifikan. Membuat surat palsu ini saya maknai bahwa sebelumnya tidak ada surat, tapi kemudian dibuat surat di mana surat itu seolah-olah benar adanya. Baik. Artinya apa? Pelaku membuat surat secara konkret, melakukan pembuatan surat secara konkret. Kemudian yang kedua adalah memalsukan surat. Memalsukan surat. Memalsukan surat. Baik. Ini menurut analisis dan pendapat saya bahwa memalsukan surat itu sebelumnya sudah ada surat, tapi kemudian surat itu dirubah, dikurangi, ditambah atau dihapus. Yang seolah-olah ini sesuai dengan yang sebenarnya. Ini memalsukan surat. Nah, kita kaitkan dengan surat ini yang tadi dikatakan oleh kuasa hukum terdakwa adalah berupa form. Form itu disediakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengganti atau membalik nama sertifikat. Ini sudah disediakan. Nah, karena itu terkait dengan substansi yang ada dalam surat ini ada dari BPN yang menentukan dan membuat. Nah, pemohon tinggal mengisi terhadap apa yang masih kosong. Nah, disinilah kalau ini form yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan kemudian diisi, maka yang dapat dikategorikan isian itulah yang nanti substansinya itu mengandung suatu kebenaran atau tidak. Isiannya ya. Isiannya. Jadi di sini izin hakim yang mulia, surat ini substansi yang kosong diisi oleh nama. Yang bertantangan di bawah ini adalah Sukamto, SHMKN. Berarti yang mengisi surat ini adalah Sukamto. Sukamto dalam kedudukan hukumnya ini bertindak untuk atas nama diri sendiri selaku kuasa dari Charlie Chandra. Betul. Berarti Sukamto itu mengisi belangko itu karena adanya kuasa dari Charlie Chandra. Nah, kuasanya bukan semata-mata mengisi belangko ini, tetapi untuk membalik nama sertifikat. Betul. Saya tidak tahu persis di kantor BPN Tangerang ini apakah ini menjadi syarat formal atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi di sini yang jelas terhadap form ini yang mengisi adalah Sukamto. Ya. Nah, disinilah bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik, ini adalah form yang telah ada dan dibuat oleh BPN. Artinya tidak diisi oleh saudara Sukamto. Baik. Ya. Karena itu kita tidak bisa kemudian menilai serta-merta bahwa kata-kata itu adalah suatu niat atau pernyataan yang dibuat oleh Sukamto. Baik. Ya, artinya apa? Bahwa terkait dengan sifat palsunya surat ini bukan kemudian menjadi kehendak atau diasumsikan atau dianalogikan menjadi kehendak Sukamto. Terlebih lagi Sukamto menerima kuasa dari Charlie Chandra untuk balik nama. Bukan untuk mengesahkan terhadap pernyataan ini. Saya kira jawaban singkat saya. Baik. Cukup jelas. Nah, boleh langsung ke situ aja, Prof. Ya. Jadi kita lebih spesifik kepada memalsukan surat, bukan membuat surat palsu ya. Menurut ahli, apakah dalam perbuatan memalsukan surat itu harus ada perbuatan material, merubah, menambah, mengurangi, mengganti, sehingga isinya menjadi lain? Menambah, mengurangi, atau mengganti, mencoret itu adalah merupakan bentuk perbuatannya. Perbuatannya. Ya. Baik. Tentunya kalau kita kembali kepada pertanggungjawaban jawab hukum terhadap suatu pelaku itu adalah perbuatan konkret yang dilakukan, maka harus unsur itu harus ada. Apakah atau menambah, mengurangi, menghapus, atau mencoret itu. Jadi perbuatan konkret itu harus ada ya? Harus ada. Ya. Harus dilakukan oleh orang yang disangka memalsukan surat tadi? Betul.
Tuh. Lalu bagaimana jika tidak ada perbuatan konkret yang dilakukan oleh orang yang disangka bahkan didakwa untuk memalsukan surat tadi? Izin ya kami yang mulia. Sebenarnya kan dari pemikiran saya atau logika hukum saya bangun dari anjakan atau beranjak bahwa surat ini sebenarnya kan sudah ada. Karena diterima dari BPN. Kemudian yang kosong baru diisi. Ada kata-kata yang telah diformalkan oleh BPN dalam blanko itu atau form itu. Nah, disinilah yang kosong diisi dan kemudian ditandatangani oleh pemohon. Bukan berarti pemohon memberikan suatu fakta yang telah ada sebelumnya itu menjadi fakta yang dipalsukan. Jadi logika kita adalah merupakan suatu perbuatan konkret yang terjadi di dalam suatu pengisian surat itu. Kalau pengisian surat itu diisi yang kosong-kosong dan itu tidak ada yang palsu, maka kata-kata yang tidak ada itu penentuan palsu dan tidaknya tidak bisa dibebankan kepada pengisi. Karena sudah ada pada blanko form yang diisi dan itu dirumuskan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini adalah BPN. Ini Hakim yang mulia. Baik. Lalu bagaimana dengan klausul yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Sementara tanah tersebut kan sudah dikuasai oleh pihak lain, ahli. Bagaimana? Apakah ini termasuk kualifikasi memalsukan surat juga? Saya kira tadi sudah saya jelaskan terkait dengan pemalsuan surat, yaitu membuat surat palsu ataupun memalsukan surat, itu adalah suatu perbuatan yang konkret dilakukan. Kecuali form itu diketik sendiri atau surat pernyataan permohonan itu diketik sendiri dan kemudian ada klausula atau substansi mengetiknya itu seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum tadi, berarti tidak sesuai dengan kebenarannya. Maka terhadap surat ini mengandung substansi palsu. Tapi bagaimana kemudian yang dinyatakan palsu ini adalah form yang ada, yang telah ditulis oleh pejabat yang berwenang. BPN sendiri. Baik. Sepanjang ini tidak ada perbuatan konkret yang dilakukan oleh pemohon atau PPAT yang mengajukan ini, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai memalsukan surat, seperti itu. Menurut pendapat saya bahwa unsur memalsukan surat itu tidak ada karena substansi yang dinilai palsu itu bukan dari kehendak atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh pengisi form atau blanko tadi. Baik. Itu menurut pendapat saya. Baik, kita lanjut. Ahli, ini kan kemudian kita lanjut ke ilustrasi yang AB tadi sama X tadi. Oleh B, lampiran 13 beserta kelengkapan berkasnya ini diajukan ke BPN. Dan oleh BPN ini belum dieksekusi, belum ditindaklanjuti, atau bahkan belum dibuat balik nama waris tadi. Bagaimana menurut ahli? Apakah ini sudah voltoid jikapun itu memalsukan surat? Izin Hakim yang mulia, kita kembali kepada unsur pasal 263 KUHP. Menurut pendapat saya, di dalam pasal 263 KUHP itu ada dua muatan delik yang memiliki sifat delik formil dan delik material. Baik. Jadi semua unsur norma yang mengancam sanksi pidana dalam KUHP ini semua ada muatan delik yang bersifat formil.
yaitu memiliki sifat delik formil. Semuanya. Tetapi kemudian ada yang memiliki sifat delik material. Sehingga di dalam norma hukum KUHP ini ada delik yang formil dan material sifatnya, dan ada yang delik formil saja. Delik formil adalah merupakan suatu tindak pidana yang penekanannya pada perbuatannya yang dilarang. Kalau ini 263 adalah perbuatan konkret yang dilarang. Memalsu atau membuat surat palsu atau memalsukan surat itu dilarang. Dan kemudian di pasal 263 ini memiliki juga sifat delik materialnya, yaitu akibat yang dilarang terhadap perbuatan yang dilakukan. Jadi akibat yang timbul dari perbuatan memalsu surat atau membuat surat palsu itulah yang dilarang. Jadi saya nyatakan bahwa di dalam pasal 263 KUHP itu ada delik formil dan delik material sifatnya. Nah, terkait dengan ilustrasi yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa, bahwa terkait dengan pengurusan yang tidak dieksekusi oleh BPN itu berarti perbuatan itu belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Bisa dikatakan itu perbuatan itu belum sempurna terjadi. Kalau kemudian kita masuk deliknya yang ada di dalam KUHP kita, itu adalah percobaan saja belum bisa memenuhi unsur percobaan itu. Bahkan untuk percobaan pun belum memenuhi. Belum memenuhi. Karena apa? Argumentasi dan reasoning hukum saya, berdasarkan logika hukum yang saya bangun, bahwa terkait dengan pasal 263 KUHP itu, bahwa delik itu harus sempurna. Ada perbuatan konkret membuat surat palsu dan atau memalsukan surat yang kemudian ada menimbulkan hak dan digunakan sebagai bukti dan lain sebagainya, jika terhadap pemalsuan itu pemakaiannya menimbulkan suatu kerugian. Nah, terkait dengan konsep inilah yang saya katakan bahwa ada perbuatan yang dilarang adalah merupakan delik formil, ada akibat yang timbul dan itu juga dilarang merupakan delik materialnya. Jadi karena perbuatan itu belum sampai pada titik sempurna yang dilakukan BPN dalam tidak dieksekusi tadi, maka ini belum bisa dikualifikasi sampai delik yang sempurna. Menurut saya masih prematur menurut saya itu. Belum voltoid begitu ya? Ya, belum voltoid. Belum voltoid. Baik. Terima kasih ahli. Nah, kembali tadi kepada lampiran 13 ya. Seperti yang ahli jelaskan tadi, di dalam ketentuan KUHP pasal 263 ayat 1, mohon izin membacakan yang mulia. Ayat 1, barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana pemakaian jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pertanyaan kami ahli, apakah lampiran 13 yang kita maksud tadi itu termasuk kualifikasi sebagai surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal? Demikian pertanyaan kami ahli. Izin hakim yang mulia, pertanyaan kuasa hukum terdakwa dan ilustrasi yang disampaikan jika kita kaitkan dengan unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, khususnya yang timbul dari suatu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat itu dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan lain sebagainya. Dari
unsur alternatif ini ya, dan dikaitkan dengan ilustrasi untuk mengurus balik nama tadi karena belum dieksekusi oleh BPN, maka di sini terkait dengan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak ya, itu adalah merupakan suatu unsurnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai bukti daripada sesuatu hal dimaksud. Jadi artinya terkait dengan hal yang harus timbul secara nyata, ada suatu hak yang akan menjadi dari ada menjadi tidak ada atau dari tidak ada menjadi ada. Itu. Kemudian yang kedua sebagai bukti daripada sesuatu hal. Ini unsur perbuatan yang dilarang timbulnya yang pertama. Tapi kemudian juga ada delik bersifat materialnya jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Jadi harus ada kerugian yang konkret, nyata terkait dengan perbuatan membuat surat palsu ataupun memalsukan surat itu. Itu menurut analisis dan pendapat hukum ahli. saya. Jadi menurut ahli, karena tadi belum voltoid, belum dilaksanakan, maka tidak termasuk dalam surat yang menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, seperti itu ya? Hal dimaksud apabila kemudian sudah dipakai timbul kerugian. Dan di samping itu juga timbul hak. Timbul hak itu bisa timbul hak kepada salah satu pihak. Hilangnya hak dari salah satu pihak. Ini yang kemudian unsur yang dimaksudkan di dalam suatu perbuatan konkret tadi itu harus dipenuhi. Jadi dipakai dulu, apakah ini berarti dipakai dulu surat yang disangka palsu tadi, dipakai dulu baru timbul hak, perikatan dan segala macam? Apa seperti itu, ahli? Kalau kita menggunakan interpretasi gramatikal bahwa terkait dengan unsur pasal 263 KUHP ayat 1 ini harus apa yang dikualifikasi membuat surat palsu atau memalsukan surat itu harus dipakai. Harus dipakai ya? Harus dipakai. Karena apa? Disinilah untuk mengetahui timbul hak atau tidak, digunakan untuk menyatakan suatu hal atau tidak, timbul kerugian atau tidak. Itu apabila dipakai. Maka secara akademis saya sering berpendapat bahwa sekalipun memalsu 1000 kali terhadap tanda tangan orang lain, tapi kalau tanda tangan orang lain itu ditaruh saja, tidak digunakan untuk apa-apa, walaupun itu dibuat dengan sengaja, dan tidak akan timbul hak orang lain dan lain sebagainya atau kerugian orang lain, ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Nyata-nyata membuat secara delik formil itu membuat tanda tangan palsu, tetapi ketika tidak digunakan, tidak dipakai, dan tidak menimbulkan hak dan lain sebagainya sesuai dengan unsur alternatif dalam pasal 263 KUHP ini, saya kira itu belum bisa dibebani tanggung jawab secara pidana khususnya. Baik, lanjut ke unsur 263 tadi, saya langsung saja. Barang siapa membuat surat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana paling lama 6 tahun. Saya mau masuk ke kata-kata jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pertanyaan kami, apakah kerugian itu hanya harus sudah terjadi atau potensi bisa? Izin Hakim yang mulia. Jadi kajian akademis yang pernah saya lakukan terkait dengan pasal 263 ini ada frasa dapat. Saya berpendapat dari hasil analisis saya bahwa kata-kata dapat di sini artinya ada suatu akibat hukum yang timbul akibat dari perbuatan tersebut, yang disebabkan dari perbuatan tersebut. Jadi kerugian itu harus nyata ada. Ini menurut analisis dan kajian saya.
Harusnya tak ada ya? Ada. Karena apa? Ini untuk membedakan terhadap kata-kata dapat pada, saya contohkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di situ ada kata-kata dapat, tapi itu adalah berpotensi. Itu merupakan lex spesialis. Berpotensi menimbulkan kerugian negara, sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kerugian. Tetapi terkait dengan pasal 263 KUHP ini, analisis dan pendapat saya adalah kata-kata dapat di sini adalah telah ada atau timbul kerugian. Maka saya pernah menulis dalam suatu makalah saya sebutkan bahwa terus terang saja kalau kita berpijak pada KUHP R. Susilo, di situ dapat itu tidak harus ada Potensi. Nah, itu sebenarnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Itu potensi menimbulkan kerugian negara. Tapi kalau 263 saya menyatakan bahwa ini harus ada kerugian yang konkret. Itu pun saya pertegas lagi, kerugian yang timbul adalah merupakan kerugian yang bersifat material. Material. Ya, bukan imaterial. Karena bisa diukur betul-betul ada kerugian yang nyata. Baik. Kita lanjut. Ini tadi mohon izin belum menunjukkan karena sudah terlewat. Kita mohon izin menunjukkan di persidangan ini mengenai surat kuasa yang diberikan oleh dari terdakwa ini kepada Sukamto. Mari. Ahli berkenan berdiri atau di situ aja diantar? Mari saya baca dulu. Ya, langsung aja. Bisa duduk. Atau dipegang aja dulu ya. Oke, ahli maunya seperti itu. Ya, kita juga harus maklumi. Ya, Betul ya. Ini mohon maaf karena terlalu semangat nih tadi ahli. Kita loncat dari 55 kepada 263 ini. Belum sempat kita tunjukkan surat kuasa yang diberikan dari A ke B tadi. Gitu ya. Setelah ahli melihat dan mempelajari, mencermati surat kuasa tersebut, apakah itu dapat dikatakan sebagai ada mens rea dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa? Izin Hakim yang mulia, sebenarnya tadi sudah saya jawab pada saat saya menganalisis terkait dengan form tentang isian tadi. Jadi isian itu kan atas dasar surat kuasa ini. Betul. Jadi isian itu dilakukan oleh saudara Sukamto atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh saudara Charlie Chandra. Nah, di sini mempertegas kembali saja bahwa kuasa yang diberikan oleh saudara Charlie Chandra kepada saudara Sukamto ini adalah mewakili pemberi kuasa untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama dan pengembalian sertifikat apabila sudah selesai di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Jadi artinya di sini kuasa yang diberikan itu bukan untuk memalsu surat atau bukan untuk memalsu surat, tetapi untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai dalam pendaftaran balik nama. Saya kira itu. Jadi penjelasannya sama dengan yang tadi ya, sama. itu lebih detailnya. Baik, Yang Mulia. Mohon izin dilanjutkan Yang Mulia. Silakan. Ahli nggak perlu air minum. Saya dengar suara sudah agak berubah. Sebentar lagi, saya minta izin Ketua Majelis nanti. Iya. Kalau ada butuh air nggak apa-apa, mau diambilkan. Ada. Ya karena ini tanggung jawab penasihat hukum, ya bukan tanggung jawab penuntut umum, apalagi kami. Diperiksa dulu Pak, itu apa balik ya, oke. Gitu. Ya. Enggak, bukan. Kalau dia sudah bocor, itu berarti ada ya. Ya silakan. Oke. Taruh di atas Pak, minuman itu Pak. Yang Bapak akan isi di mulut itu kok ada di bawah sepatu Bapak tuh. Di kursi aja Pak itu airnya. Kecuali yang di meja penasihat hukum, penuntut umum ya janganlah. Berkenan pegang mic lagi Pak. Ya. Baik, silakan. Hakim yang mulia, mohon izin saudara ahli ada beberapa
hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan adanya suatu putusan perkara pidana, di mana dalam putusan perkara pidana itu terbukti ada pemalsuan cap jempol pada AJB. Nah, pertanyaannya adalah apakah putusan perkara pidana itu selain memvonis terdakwa dengan pidana 6 bulan penjara, apakah itu juga AJB dan berikut turunannya itu kemudian dinyatakan cacat hukum? Diulang lagi. Baik, ini ada perkara pidana, ya. Kemudian dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pemalsuan cap jempol pada AJB, gitu ya. Nah, kemudian dalam putusannya si terdakwa divonis pidana penjara 6 bulan. Ya. Pertanyaan saya, apakah dalam perkara pidana itu juga serta-merta bahwa AJB itu dianggap cacat hukum? Izin yang mulia, kita kembali kepada suatu kompetensi peradilan pidana dan peradilan perdata. Karena yang ditanyakan itu ada 2 konsep kompetensi peradilan. Ya. Terkait dengan peradilan pidana, ini sebenarnya menguji terhadap suatu kebenaran Ya. secara material bahwa ada suatu peristiwa pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwalah sebagai pelaku atau bukan pelaku dari suatu peristiwa itu. Ketika di dalam proses peradilan pidana terbukti bahwa dakwa itu adalah sebagai pelaku, maka perbuatan pelaku itulah yang dihukum karena telah melakukan suatu tindak pidana. Oke. Nah, terkait dengan hal-hal lain, ini tidak kemudian di dalam ranah peradilan pidana itu akan menjadikan suatu keadaan pada hukum lain itu menjadi suatu hal yang hapus atau gugur. Ini dalam konsep umumnya. Nah, terkait dengan tadi dinyatakan bahwa ada suatu cap jempol yang palsu, kemudian itu terbukti bersalah, ya, dan dihukum pidana penjara 6 bulan, maka disinilah cap jempol palsunya itu yang dinanyakan perbuatan dilakukan oleh terdakwa sehingga diberi sanksi hukuman penjara. Nah, tapi bagaimana kemudian yang mengkait terhadap suatu konsep perdata? Menurut pendapat saya dan pengalaman saya sebagai ahli bahwa ini tidak bisa serta-merta langsung gugur begitu saja atau hapus begitu saja. Karena apa? Terhadap suatu produk hukum yang dikeluarkan instansi pemerintah yang di dalam konsep kewenangannya, di situ asas presumptio justae causa atau vermoeden van rechtmatigheid, yang dalam bahasa Indonesia praduga sah terhadap produk hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang itu dianggap sah sebelum itu dibatalkan oleh satu adalah pejabat yang menerbitkan, mengeluarkan atau memproduk dari hukum itu, dan yang kedua adalah dibatalkan oleh pengadilan yang berkompetensi terkait dengan produk hukum dimaksud. Itu reasoning dan argumentasi saya terkait kenapa tidak serta-merta putusan pidana yang menghukum terhadap perbuatan itu memiliki aspek konsekuensi hukum terhadap produk-produk yang lain yang tidak harus dalam konsep pidana. Saya kira itu. Baik, terima kasih penjelasannya Saudara Ahli. Jadi intinya tidak serta-merta ya menghapus produk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu kalau demikian maka produk-produk turunannya juga menjadi tetap sah begitu kira-kira sebelum ada putusan perkara pengadilan yang berwenang untuk itu dan ada pejabat yang mengeluarkan itu kira-kira. Ya. Izin yang kami mulia, sebenarnya bicara tentang turunan terkait produk itu ada suatu asas di dalam teori hukum kita itu yang disebut
ex falso quolibet. Ya. Asas ex falso quolibet itu artinya terhadap suatu produk yang cacat hukum, maka ketika ini jadikan dasar, turunan-turunan produk itu akan menjadi cacat pula. Ini asas ex falso quolibet itu sebenarnya begitu. Nah, tetapi berbeda kalau produk hukum yang dikeluarkan yang dianggap sah, ya, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, tapi kemudian itu tidak dibatalkan oleh pengadilan yang berkompetensi terkait dengan produk ini, ataupun dibatalkan oleh atau dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan produk ini, maka ini asas presumptio justae causa atau vermoeden van remate. Baik. Oke, baik, saya lanjutkan Saudara Ahli. Kemudian ada yang mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terkait mengenai AJB yang tadi saya uraikan tersebut. Lalu dalam putusan perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa tetap AJB itu dinyatakan sah dan perkara pidana yang menyatakan cap jempol palsu itu dikesampingkan dalam perkara perdata. Apakah memang seperti itu konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim? Izin Hakim yang mulia, jadi terkait dengan konsep produk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti AJB adalah kewenangan dari pejabat notaris atau PAT. Nah, ini adalah produk hukum. Di dalam membuat akte jual beli, di sini adalah merupakan suatu kewenangan dari seorang notaris atau PPAT. Nah, ketika PPAT itu tidak membatalkan atau tidak ada pengadilan perdata yang kemudian membatalkan atau mencabut tentang PPAT itu karena dinyatakan cacat yuridis, maka disinilah tetap akan memiliki suatu kekuatan mengikat. Karena itu ketika ada pengadilan lain yang menyinggung atau bersinggungan dengan suatu produk yang dikeluarkan tadi, putusan dimaksud dikeluarkan atau diberikan kepada pejabat yang berwenang. Sehingga nanti pejabat yang berwenang akan mengambil suatu tindakan berdasarkan putusan pengadilan yang lain yang tidak memiliki kompetensi untuk membatalkan tadi. Untuk meninjau kembali ataupun mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai dengan suatu kewenangan. Great. Baik, saya lanjutkan. Ya, tadi terkait dengan putusan perkara perdata. Kalau perkara perdata kan ada para pihak, ada penggugat dan tergugat. Nah, pertanyaannya apakah putusan perkara perdata itu mengikat bagi mereka yang berperkara atau mengikat secara umum untuk seluruh masyarakat, termasuk juga aparat penegak hukum? Kalau kita menganalisis terkait dengan perdata itu nanti saya terlalu jauh. Oke, baik. Saya tidak. Ya, walaupun saya tahu saat sudah ini itu bukan ini. Ya. Ahli sudah menjawab. Iya. Baik. Oke, mohon maaf. Kemudian pertanyaan yang lain ya, terkait dengan ada suatu peristiwa hukum di mana ada penguasaan secara fisik oleh sekelompok orang tanpa adanya alat bukti yang kuat terkait dengan kepemilikan tanah itu. Apakah itu dianggap bahwa dia dianggap menguasai secara fisik menurut hukum? Izin ya kami mulia, ini saya bergeser tidak menggunakan dasar pemikiran normatif, tapi sudah ke empiris ini. Ya, jadi sosiologisnya ini. Itu hak ahli. Izin ya kami mulia. Jadi begini, kita kembali kepada normatifnya dulu. Baik. Bahwa terkait dengan hak atas tanah, ya kebetulan ini saya juga studi di bidang hukum administrasi, jadi sedikit banyak saya tahu tentang itu. Terkait dengan hak atas tanah ini, suatu tanah akan dinilai penguasaannya itu rahmat atau sah ketika didasari oleh dokumen pendukung terhadap tanah dimaksud. Artinya apa? Dokumen pendukung itu ya sejak kita beranjak dari Undang-Undang Pokok Agraria sampai dengan sekarang PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tentunya harus memiliki suatu bukti surat. Bukti surat. Itu sebagai dasar yuridisnya.
Jika kemudian bukti surat itu tidak dimiliki, maka akan dinilai dari suatu penguasaan tanah secara fisik. Karena itu kalau sudah punya bukti surat, walaupun tidak menguasai tanahnya, itu tidak bisa dikatakan itu bukan pemiliknya. Sepanjang dokumen itu sudah dimiliki, maka disinilah tanah itu akan tetap secara yuridis menjadi miliknya. Yang sekarang ini ada isu terakhir bahwa tanah-tanah yang ditelantarkan akan dikuasai negara kan itu. Nah, ini artinya apa? Tanah yang ditelantarkan itu tetap miliknya orang yang memiliki dokumen. Tetapi karena tidak dimanfaatkan dengan baik, inilah kebijakan pemerintah akan diambil alih. Ini isu terakhir itu. Nah, terkait dengan apa yang saya katakan atau sampaikan pendapat tadi bahwa dokumen itulah yang sebagai dasar utama sebagai bukti pemilikan hak atas tanah. Dokumen itu ada yang dalam bentuk sertifikat, ada yang kemudian bentuk petok D. Tapi saya menyatakan bahwa petok D itu yang dikeluarkan sebelum tahun 60. Itu petok D. Karena apa? Dalam PP nomor 10 tahun 61 itu kemudian sampai dengan 80 itu harus disertifikatkan. Jadi bukti pemilihan tanah yang utama itu adalah sertifikat. Terakhir, saudara ahli sebelum nanti ke rekan-rekan yang lain. Kalau dia melakukan penguasaan secara fisik tanpa alat pendukung resmi, surat-surat resmi, maka apakah itu dianggap sebagai bagian dari tindak pidana penyerobotan lahan? Saya tidak bisa mengatakan itu penyerobotan tanah atau tidak. Atau memasuki pekarangan orang lain mungkin. Tetapi ketika menguasai tanah tanpa dokumen apapun, ya dikaitkan dengan pendapat saya yang awal tadi, bahwa di sini tentunya penguasaan itu menjadi onrah matah. Kalau kemudian itu ada unsur pidananya, ya benar telah. Ya. Baik, cukup. Nanti kita silakan. Izin melanjutkan yang mulia. Ya. Saudara ahli, kami ingin menyoroti terkait harus adanya kerugian tadi yang ahli katakan di pasal 263 ayat 1. Apakah itu memang harus dibuktikan ada tidaknya kerugian di dalam pemenuhan unsur pasal 263 ayat 1 tadi? Ya. Izin yang mulia, kita kembali kepada rumusan unsur hukum dalam pasal 263 KUHP ayat 1. Jadi maupun ayat 2 ya. Bahwa di situ bahwa dari pemakaian surat yang dikualifikasi palsu tersebut menimbulkan kerugian baru dikatakan pemalsuan surat. Baik. Jadi kalau tidak menimbulkan kerugian tidak dapat dikualifikasi memalsukan karena itu delik material yang juga harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya. Nah, kalau kemudian di dalam suatu dakwaan itu diuraikan perihal adanya satu kerugian terhadap suatu dugaan tindak pidana pemalsuan. Artinya, jaksa dalam hal ini harus juga membuktikan nilai dari kerugian itu sendiri. Ya, betul. Betul. Itu harus konkret juga nilainya. Jadi terhadap apa nilai kerugian yang didakwakan itu harus dibuktikan bahwa betul-betul ada kerugian. Ya, maksud kami apakah bisa nilai kerugian itu dengan menggunakan asumsi kira-kira seperti itu? Izin Hakim yang mulia, ini di dalam penerapan hukum pidana ini memang asumsi, anggapan ya, atau analogi itu dilarang dengan tegas. Dilarang. Jadi larangan itu dari mana kita bersumber? Dari asas legalitas. Jadi dalam penegakan hukum pidana itu ada berpedoman pada asas legalitas. Baik. Ya, dari asas legalitas itu ada 4 muatan itu sebenarnya. Dalam teori hukum pidana ada 4 muatan. Yang pertama bahwa terkait dengan hukum pidana ini itu tidak berlaku surut. Ini muatan asas legalitas. Artinya non retroaktif. Maka kemudian di dalam hukum pidana lahir nullum delictum nulla puna,
Jaksa ini private tribunal. Ya, private tribunal. Artinya ini tidak boleh surut. Kemudian yang kedua, bahwa hukum pidana itu harus tertulis, lex scripta. Harus tertulis. Jadi tidak ada hukum kebiasaan itu kemudian digunakan penerapan di hukum pidana, khususnya di negara civil system. Dan yang kemudian yang ketiga, hukum pidana itu harus lex serta, harus jelas. Harus jelas. Nah, dan yang terakhir, hukum pidana harus lex stricta. Yang saya soroti adalah lex stricta. Bahwa di dalam hukum pidana tidak boleh ditafsirkan ya, dengan menggunakan analogi. Tidak boleh menggunakan anggapan, tidak boleh menggunakan suatu asumsi. Artinya apa? Disinilah di dalam penerapan hukum pidana dengan konsep lex stricta itu harus tegas. Bahwa ada bukti-bukti yang mendukung kuat dan meyakinkan bagi hakim bahwa terdakwanya terbukti bersalah. Maka di dalam putusannya tidak dianggap bersalah, tetapi terbukti bersalah. Ini yang saya. Jadi artinya apa? Tidak bisa kemudian di dalam penerapan hukum itu diasumsikan, dianalogikan ataupun dianggap. Dan hal ini berlanjut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang nanti bulan Januari 2026 berlaku. Di situ jelas dilarang analogi. Ya. Baik. Saya kira itu. Iya, jadi kembali lagi terkait masalah kerugian tadi, artinya harus konkret dan dapat dibuktikan. Nah, bagaimana apabila terhadap nilai kerugian itu ternyata berbeda-beda nilainya? Baik di dalam keterangan salah satu saksi maupun yang diuraikan di dalam dakwaan berbeda-beda. Nah, apakah itu bisa dikatakan konkret? Kami analogikan begini. Jadi di dalam satu dakwaan dikatakan bahwa akibat dari perbuatan itu korban telah dirugikan senilai 270 juta atau setidak-tidaknya lebih dari 2.500.000. Jadi satunya 270 juta atau setidak-tidaknya lebih dari 2.500.000. Sementara di dalam pengakuan saksi yang diajukan oleh korban, dalam hal ini korban sendiri, itu malah menyatakan kerugiannya 270 miliar. Nah, apakah yang seperti ini yang dimaksudkan konkret tadi nilai kerugiannya? Silakan ahli. Izin Hakim yang mulia, saya tidak mengesampingkan terhadap apa yang disampaikan oleh jaksa di dalam dakwaan. Perbedaan-perbedaan itu mungkin akan terjadi ketika mendekatkan pada suatu kerugian yang dapat dibuktikan. Jadi antara pengakuan korban dengan yang dapat dibuktikan mungkin berbeda, itu sangat mungkin. Tetapi pada dasarnya ketika kita bicara tentang hukum acara pidana sebagai hukum formil, di situ adalah kewenangan jaksa dalam membuat dakwaan diatur harus bagaimana, ya, harus jelas, kan? Tentunya di dalam menentukan kerugian ini juga harus jelas. Nah, jika antara yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan, mungkin dalam BAP dengan tuntut dakwaan jaksa itu berbeda, ini mungkin akan terjadi suatu keraguan-keraguan, ya, dapat dinilai keraguan-keraguan di dalam menentukan suatu kerugian itu. Itu pendapat saya. Artinya di samping perbedaan itu, apapun itu nilainya, tetap harus dibuktikan dulu di dalam persidangan dari mana angka itu berasal. Ya, dari konsep delik material yang dimuat di dalam pasal 263 ayat 1 KUHP itu harus dibuktikan. Baik. Terkait kami mau masuk masalah perbuatan konkret yang tadi ahli maksudkan dalam pasal 263 tadi. Artinya harus ada pemahaman juga bahwa
ada kesalahan di sana, kemudian pada saat dilakukan pemberian kuasa, maksud kami begini, dalam pemenuhan suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan konkret itu benar-benar si terdakwa itu harus melakukan, atau apakah pada saat itu dilakukan oleh si penerima kuasa, dia otomatis juga ikut, bisa dikatakan terlibat dalam hal ini. Kaitannya dengan pasal 55 tadi. Izin yang mulia, yang saya maksud perbuatan konkret itu adalah perbuatan nyata yang dilakukan. Jadi nyata-nyata dilakukan perbuatan itu. Ini namanya konkret. Misalnya dalam unsur pencurian ya nyata-nyata mengambil. Nyata-nyata mengambil. Hanya pengambilan itu menggunakan alat atau tidak. Tapi nyata-nyata mengambil. Itu yang saya maksudkan. Nah kemudian terkait dengan unsur yang masuk pada konsep perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, maka terkait tadi dengan penyertaan yang saya maksudkan. Jadi tidak serta-merta orang yang menyuruh dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang disuruh. Yeah. Ketika terjadi contrario actus misalnya. Jadi apa yang dikuasakan itu tidak dijalankan sesuai dengan substansi kuasa. Nah, ini namanya contrario actus namanya. Jadi terjadi suatu kontra perbuatan. Baik. Misalnya disuruh ke Tangerang tapi berangkatnya ke Bali misalnya. Nah ini contrario actus. Nah disinilah kemudian tidak bisa serta-merta orang yang menyuruh dibebani tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa atau yang disuruh. Baik. Jadi itu atas inisiatifnya sendiri dan kemudian bagaimana terkait dengan suatu beban dibebankan kepada orang lain. Karena apa? Di dalam konsep hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada pelaku konkret. Pelaku konkret maksudnya yang melakukan secara langsung terkait dengan plegernya ataupun pelaku yang tidak langsung tetapi masuk pada pasal 55 KUHP itu. Di situ yang harus dibangun konstruksi hukumnya terkait dengan penerapan hukum pidana. Baik. Sementara cukup yang mulia. Silakan yang lain. Bismillah. Sebelum melanjutkan, tiba-tiba kita potong ya jika Baik. sudah ada wajib waktu yang ya, oke, Siap. lanjutkan. Oke, makasih ahli. Sebelum masuk ke unsur yang ingin saya tanyakan, ahli mohon karena dulu kami waktu kuliah kenal dua delik, yakni ada delik karena kesengajaan atau dolus, yang kedua ada delik karena kealpaan atau kulpa. Mohon dijelaskan dulu. Izin yang mulia. Jadi memang di dalam konsep delik atau tindak pidana itu ada dua konsep. Yang pertama adalah perbuatan mewujudkan tindak pidana itu dilakukan dengan offset atau sengaja. Nah, konsep sengaja itu kalau kita kembali kepada teorinya Memory Van Twisting, bahwa di sini perbuatan itu dilakukan dengan sadar, kemudian dikehendaki, dan terhadap akibat hukum pun itu dimengerti dan dimaksudkan. Ini adalah offset atau juga disebut sebagai offset telaks. Jadi di sini yang dimaksud dengan sengaja. Jadi ada suatu niat untuk berbuat dengan sadar atau dikehendaki, serta akibat yang timbul pun diketahui atau dimengerti. Yaitu willen and witten. Nah, kemudian terkait dengan kulpa atau lale, itu adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki, tidak disadari. Tapi itu dilarang. Jadi karena lale ini ada suatu perbuatan yang menimbulkan akibat, maka akibat itulah yang kemudian menjadi delik materialnya, maka kenapa lale itu juga dilarang. Nah, disinilah di dalam konsep hukum pidana ada offset dan culpa atau dolus dan culpa. Nah, di sini
dengan sengaja tidak selamanya dirumuskan ke dalam norma-norma atau pasal-pasal dalam KUHP. Tidak selamanya dirumuskan. Tetapi di situ kalau tidak dirumuskan berarti tidak harus dibuktikan dengan sengajanya. Karena apa? Dengan segala perbuatan yang ada ini kecenderungannya adalah dilakukan dengan sengaja. Hanya beberapa hal saja yang karena lalainya. Nah, disinilah yang terkait dengan suatu konsep dolus dan culpa. Baik, masuk ke pasal 263 KUHP yang sedang kita dalami. Apakah pasal 263 KUHP itu masuk kategori delik yang dolus sehingga mens rea itu menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku? Silakan. Jadi begini, untuk terkait dengan unsur pasal 263 KUHP ayat 1 khususnya, itu di situ memang kita baca rumusannya itu adalah merupakan unsur-unsur yang perbuatan membuat surat palsu atau memasukkan surat itu disengaja. Sengaja ya. Jadi dengan sadar dilakukan. Jadi di situ tidak memuat unsur culpa atau lalai. Jadi artinya harus sengaja. Baik. Sengaja, ya. Kami lanjutkan. Menarik tadi dalam konteks nulun delictu nulla unasin per via lege ponali ada satu unsur yang ahli sudah katakan tidak boleh ada analogi begitu. Artinya dalam hukum pidana tidak boleh ada analogi. Nah, dalam unsur 263 itu ada frasa atau redaksi yang menyatakan, saya baca lengkapnya dulu ya, izin ya Milad. Silakan. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ahli, izin kami ingin fokus pada redaksi atau frasa sebentar tadi. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pertanyaan kami, di dalam teori penafsiran selain gramatikal, kami dulu waktu kuliah mengenal tafsir dengan argumentum a contrario, atau kalau dalam fikih itu disebut dengan mafhum mukhalafah atau makna kebalikannya. Apakah dengan penafsiran argumentum a contrario dapat ditafsirkan bahwa kalau tidak menimbulkan kerugian ya tidak diancam pidana? Begitu, kami kembalikan. Izin Agam yang mulia, jadi mengulangi jawaban saya tadi, Ya. bahwa terkait dengan rumusan hukum yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 khususnya frasa jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, itu sifatnya adalah delik material. Material ya. Jadi akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, yaitu membuat surat palsu maupun memalsukan surat. Artinya apa? Bahwa delik material ini harus dibuktikan. Tidak boleh dianalogikan. Jadi saya sependapat bahwa penafsiran dengan kontrario tadi, yaitu hasil penafsiran yang terbalik, kan begitu ya. Tetapi pada dasarnya di dalam konteks penegakan hukum pidana itu ada dua asas yang kemudian itu juga dilarang di dalam penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran ekstensif Perluasan atau ekstensif interpretasi, di mana dilarang untuk memperluas norma. ya. Rumusan kaidah atau norma itu tidak boleh diperluas. Dan yang kedua juga ada larangan terkait dengan penafsiran intensif atau intensif interpretasi. Artinya apa? Bahwa di dalam menafsirkan rumusan atau unsur pidana tidak boleh dipersempit.
inilah yang tadi kita kembalikan kepada suatu muatan pada asas legalitas, jadi harus strikta. Jadi tidak boleh memperluas, tidak boleh mempersempit, tidak boleh menganalogi atau mengasumsikan. Harus lurus, tidak boleh kanan kiri. Gitu ya. Tegas. Ya. Baik. Dalam konteks unsur-unsur pasal dalam rumusan pasal yang redaksinya lengkap, apakah untuk membuktikan suatu perbuatan dan berkonsekuensi bahwa perbuatan itu akan mendapatkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, seluruh unsur itu harus terpenuhi? Di dalam suatu konsep hukum pidana, khususnya dalam teori pembuktian, bahwa terkait dengan unsur-unsur hukum yang dirumuskan di dalam rumusan pasal, kecuali yang bersifat alternatif, itu wajib atau harus semua dibuktikan. Kecuali yang bersifat alternatif. Saya rinci, yang alternatif misalkan menimbulkan hak atau perikatan, berarti alternatif itu salah satunya ya. Ya, baik, salah satu saja. Baik. Jadi ada tidak di dalam suatu perbuatan itu menimbulkan sesuatu hak, ada tidak perikatan atau pembebasan hutang, ada atau tidak, itu tidak semua harus dibuktikan. Tapi Itu yang alternatif itu ya. Ya. Tapi selebihnya semuanya harus dibuktikan. Baik. Apa konsekuensi jika unsur pasal itu tidak bisa dibuktikan keseluruhannya, yang sifatnya kumulatif bukan yang alternatif? Izin Agam yang mulia, jadi kita menggunakan teori pembuktian yaitu Bewijslast. Ya, di dalam teori pembuktian ada parameter Bewijslast. Bewijslast itu adalah pembagian kewenangan pembuktian yang di dalam hukum perdata dikenal sebagai actoris in cambis probatio. Jadi di dalam asas itu bahwa di dalam konsep hukum perdata siapa yang menggugat atau yang mengumpulkan dalil itu wajib membuktikan. Nah, di dalam konteks hukum pidana di sini bahwa jaksa yang berkewajiban untuk membuktikan terhadap dalil-dalil dakwaan. Nah, tentunya dakwaan itu adalah antara perbuatan konkret yang dikumpulkan sebagai fakta hukum, ya. Kemudian fakta hukum itu dikaitkan dengan unsur pasal yang dirumuskan di dalam KUHP. Nah, rumusan pasal KUHP inilah tentunya harus dibuktikan ada tidaknya kesesuaian dengan fakta hukum dimaksud. Artinya apa? Bahwa terhadap dalil dakwaan jaksa yang ada dalam dakwaan jaksa itu semua harus dibuktikan. Semua harus dibuktikan. Dikaitkan dengan unsur pasal yang dirumuskan sebagai dasar dakwaan tadi. Baik. Nah, izin hakim yang mulia, kadang-kadang ada suatu hal yang terbalik di dalam pembuktian di negara kita ini. Yang ini secara akademis saya sering mengkritisi, kita itu masih mencerminkan negara civil system atau yang memiliki sistem hukum sivil. Konsep dari sistem hukum sivil itu adalah cenderung normatif. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan dapat dihukum sebelum ada normanya. Karena itu norma harus ada dulu. Sifatnya normatif. Kalau ada suatu perbuatan yang kemudian tidak tercakup dalam suatu ketentuan undang-undang atau ketentuan hukumnya, maka seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman. Nah, ini. Tetapi kalau di common system beranjaknya dari peristiwanya. Fakta-fakta hukumnya kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Kalau ada hukumnya, itu kemudian hukum itu akan ditegakkan. Ya. Tetapi kemudian kalau tidak ada, tetap dapat diadili berdasarkan asas kepatutan. Yang inilah kemudian berkembang menjadi suatu jurisprudensi atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tadi. Kalau di negara jurisprudensi sebenarnya tidak mengikat. Tergantung dari hakim, majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara itu. Baik. Nah, saya kira itu. Kembali ke soal unsur kerugian yang tadi ahli sudah sebutkan harus dibuktikan begitu dan sifatnya harus material. Pertanyaan dari kami, apakah pembuktian itu selain menjelaskan nominal kerugian material juga dasar-dasar penentuan nominal itu yang bisa dihitung secara jelas? Izin hakim yang mulia,
beberapa kali saya katakan sebelumnya bahwa di dalam kerugian yang didakwakan itu harus dibuktikan secara konkret. Berapa kerugian yang sebenarnya? Artinya apa? Kerugian yang tidak sesuai terhadap apa yang didakwakan atau timbul dan tidaknya kerugian, sekalipun dalam delik materialnya itu tidak ditentukan kerugian harus berapa, ya, tetapi di sini kerugian itu harus ada. Masalah nilainya itu saya kira berapa yang akan dapat dibuktikan, ataukah tidak terbukti kerugian itu. Itu nanti akan menjadi suatu konklusi atau kesimpulan di dalam sidang pengadilan itu, untuk membedah terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam sidang itu. Saya kira itu. Baik. Jika nominal itu sudah ditentukan, namun pembuktian itu dibutuhkan keterangan saksi tertentu yang dia bisa menghitung kerugian itu, namun dalam prosesnya saksi ini tidak hadir di persidangan, hanya di BAP, bagaimana konsekuensi keterangan BAP tersebut yang juga tidak dibacakan dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHAP bahwa bukti atau keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum. Tadi, apakah masih punya nilai pembuktian apa yang ada dalam BAP yang juga tidak dibacakan di dalam proses persidangan tentang dasar kerugian tadi, dan pada faktanya saksi yang didalilkan akan membuktikan nilai kerugian tadi tidak dihadirkan atau tidak hadir dalam persidangan. Mengingat saya kaitkan lagi bahwa pembuktian dari keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Izin kami mulia, yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa ini terkait dengan pasal 184 ayat 1. Betul. Terkait dengan keterangan saksi. Baik. Muncul pertanyaan hukum, apakah yang menghitung terhadap kerugian ya, yang masuk pada delik material itu adalah ahli atau saksi? Kalau itu adalah ahli, maka dalam pasal 186, ya, dari keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan di dalam suatu persidangan atau pemeriksaan di pengadilan. Jika kemudian tidak hadir, maka tidak memenuhi pasal 185 maupun pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana. Artinya apa? Tidak disampaikan dalam persidangan itu tidak dapat dikualifikasi atau memiliki bobot atau memiliki nilai sebagai kesaksian ataupun keterangan ahli. Baik, terima kasih. Cukup. Selanjutnya, jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan administratif dari sebuah badan atau pejabat tata usaha negara yang memberikan layanan umum kepada publik, apakah pelanggaran suatu tindakan yang bersifat administratif juga bisa ditarik untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana? Izin kami yang mulia, ini sedikit menyinggung tentang konsep hukum administrasi. Jadi tadi saya katakan di depan hakim yang mulia bahwa tindakan pejabat atau produk yang dikeluarkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan itu melekat asas presumptio justae causa atau vermodern vaderematiek. Artinya terhadap tindakan jabatan dan produk yang dikeluarkan oleh pejabat itu dianggap sah sebelum dibatalkan. Nah, bagaimana kemudian terkait dengan tindakan jabatan itu? Terkait juga atau dikaitkan dengan suatu konsekuensi yuridis terhadap tindakan jabatan. Ketika pejabat di dalam menjalankan kewenangan jabatan itu tidak terjadi maladministrasi, maka tanggung gugatnya adalah jabatannya. Tetapi kalau di dalam menjalankan kewenangan jabatan itu terjadi tindakan maladministrasi, di mana maladministrasi itu dicakup dalam pasal 17, 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang.
Penyalahgunaan wewenang itu adalah satu, melampaui batas wewenang, yang tiga, mencampur adukan wewenang, dan yang ketiga, bertindak sewenang-wenang. Ketika ada penyalahgunaan dari pejabat dalam menjalankan wewenang jabatannya, disinilah tanggung gugatnya beralih dari dari tanggung jawab jabatan menjadi tanggung jawab individu. Baik. Nah, karena itu ketika kita mengungkap terhadap suatu tanggung jawab jabatan dan individu, itu harus kita gali dulu ada tidak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan wewenang dimaksud. Baik, saya sekarang ingin konkretkan pada sebuah peristiwa di mana masyarakat atau rakyat mendapatkan layanan administrasi dari badan atau pejabat TUN, dalam hal ini BPN. Dalam pendapat ahli yang lalu ditegaskan bahwa mengisi formulir itu hanyalah tindakan administratif, sehingga jika itu tidak bisa dilengkapi, konsekuensinya adalah administratif, yakni tidak mendapatkan layanan administratif dari badan pejabat TUN tersebut, bukan kemudian berkonsekuensi pidana. Pendapat ahli mengenai hal ini seperti apa? Izin yang mulia, tadi sudah saya sampaikan pada pendapat saya sebelumnya, bahwa terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat, sampai tadi saya menanyakan, apakah ini form dibuat oleh pejabat yang berwenang atau diisi sendiri oleh orang yang sebagai pemohon. Ternyata tadi sudah kita pahami bahwa itu adalah form. Form yang dituangkan atau yang dibuat oleh pejabat ini dalam batas kewenangannya. Karena itu sepanjang membuat form itu bagian dari syarat yang harus digunakan di dalam teknis pengurusan sertifikat, maka di sini pejabat itu tidak bisa kemudian mempertanggungjawabkan terhadap isian-isian yang salah, tetapi mempertanggungjawabkan terhadap form yang dibuat. Mempertanggungjawabkan form dibuat. Kalau form yang dibuat itu adalah kemudian menjadi suatu hal berakibat hukum, maka bagaimanapun juga ada suatu konsekuensi logis terkait dengan profesionalisme dari pejabat. Jadi ketidakhati-hatian atau ketidaktelitian di dalam suatu menilai atau membuat form. Itu yang nanti masih izin yang kami mulia. Jadi luas dan panjang untuk mengkaji itu. Jadi tidak bisa serta-merta terkait dengan itu. Jadi membutuhkan analisis yang panjang. Ya, ahli, saya masuk ke agak akhir begitu. Dalam proses hukum itu dikenal istilah putusan frispah dan onslah gitu. Mohon dijelaskan apa itu putusan bebas dan lepas itu. Ya. Izin Hakim yang mulia, berdasarkan pengetahuan saya, putusan onslah itu adalah putusan pengadilan, ya, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi bukan seperti yang didakwakan. Itu onslah. Tapi ada perbuatan melawan hukum. Ya, tapi kemudian kalau frispah itu tidak terbukti bersalah dan lepas dari segala tuntutan hukum. Itu frispah. Saya singkat. Artinya apa? Kalau onslah itu ada perbuatan melawan hukumnya, tapi bukan tindak pidana yang didakwakan. Tetapi kalau frispah itu tidak terbukti bersalah. Karena itu lepas dari segala tuntutan hukum. Itu pengertian yang mendasar. Baik, selanjutnya saat dalam proses penyidikan hingga penuntutan, selalu saja yang menjadi dasar peningkatan penyelidikan ke penyidikan itu dua alat bukti. Sebagaimana diatur KUHP di 184, tinggal alat bukti apa itu yang akan dihadirkan. Namun dalam konteks putusan, hakim tidak saja mendalilkan pada dua alat bukti, tapi keyakinan. Nah, dalam konteks keyakinan ini, kita mengenal asas in dubio pro reo. Artinya jika masih ragu, ya lebih baik lepaskan. Bagaimana konteks aktualisasi asas in dubio pro reo dalam konteks unsur-unsur pidana yang sedang diadili begitu? Silakan. Izin yang mulia, saya sedikit
menyatakan terkait dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik dalam konteks proses persidangan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Karena isi dari berita acara itu merupakan fakta hukum awal yang disusun diperoleh pada saat penyidik melakukan pemeriksaan. Dan itu nanti akan menjadi gugur karena apa? Fakta hukum yang terungkap di dalam suatu persidangan berbeda. Termasuk keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan tidak menutup kemungkinan pada persidangan dicabut. Berbeda. Karena itu yang saya katakan bahwa berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah merupakan suatu keterangan awal. Dan di situ masih asas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Tidak bersalah. Sampai detik ini. Nah, karena itulah fakta-fakta hukum di dalam sidang inilah yang akan dijadikan dasar hakim yang mulia dalam memeriksa perkara ini untuk membangun suatu keyakinan. Karena apa? Hakim yang mulia ini mencari dua alat bukti yang sah yang kemudian akan dijadikan dasar untuk membangun keyakinan dan menentukan terdakwalah yang bersalah. Pasal 183 KUHP. Jadi di sini yang membangun dua alat bukti yang sah itu bukan kuasa hukum terdakwa, bukan jaksa penuntut umum, tapi hakim yang mulia yang memeriksa perkara. Dari dua alat bukti yang sah inilah kemudian akan digunakan dasar membangun keyakinan dan kemudian memutus perkara. Baik, cukup, terima kasih ahli. Cukup yang mulia dari kami. Ya. Silakan. Kami ingatkan bukan jam yang sana jadi standar karena sana lebih dulu 10 menit. Ya, Baik, di sini yang menjadi standar ya. Sekarang pukul 11.30. Baik. Silakan mengajukan Terima pertanyaan. kasih, majelis. Ahli, mungkin pertanyaannya sedikit ya. Yang pertama pertanyaannya, keterangan saksi. Saya menghadap biar dengar. Oh bisa, iya, silakan ahli. Keterangan saksi dalam sebuah perkara pidana di dalam persidangan yang dimana dia menyatakan bahwa dia dalam kepemilikan sebuah tanah dia hanya dipinjamkan namanya saja, dia hanya pinjam nama, namun tanah tersebut adalah milik orang lain atau milik terdakwa. Nah, apa keterangan saksi dalam sidang pidana tersebut memiliki kekuatan hukum yang kemudian bisa dijadikan bukti untuk perkara-perkara lain? Mohon dijelaskan. Izin hakim yang mulia, saya tidak akan mengkaji terkait dengan keabsahan dari apa yang dinyatakan oleh Penasihat Saksi. masyarakat tadi. Saksi dalam Saksi. Saya tidak akan menilai itu, tapi saya akan memberikan suatu eksplanasi atau penjelasan terkait dengan hukum pertanahan di Indonesia. Sedikit saja, karena saya kebetulan juga bagian dari hukum administrasi itu adalah tentang pertanahan. Di negara Indonesia ini pada dasarnya terkait dengan pertanahan tidak mengenal asas nomen atau nomini. Artinya apa? Istilah pinjam nama itu tidak berlaku. Tetapi di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, nama yang tercantum dalam sertifikat itulah yang dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah yang sah. Terlepas prosesnya bagaimana, uang yang digunakan membeli dari mana, dan itu hanya nama pinjaman, itu tidak akan menggugurkan terhadap nama yang ada dalam sertifikat. Itu singkatnya. Pertanyaan tadi, keterangan saksi di dalam persidangan pidana, apakah itu memiliki kekuatan hukum menurut ahli? Kalau kita berbicara pada pasal 185 KUHP, di situ dijelaskan keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan di dalam suatu persidangan. Nah, ketika keterangan saksi itu adalah disampaikan di dalam persidangan, maka disitulah akan menjadi suatu alat bukti yang sah. Maka tadi saya katakan bahwa pada tingkat penyidikan itu masih keterangan awal itu. Tapi ketika hadir di persidangan di bawah sumpah, maka
keterangan itulah akan dijadikan suatu dasar. Ya. Maka di dalam persidangan itu ada wanti-wanti atau jangan sampai memberikan keterangan bohong, karena nanti akan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah akan mengandung konsekuensi hukum pidana. Saya kira itu. Baik, cukup dari saya. Cukup? Ya, kita beralih ke terdakwa, namun ada. Ya, maaf, lambat angkat tangan. Boleh dong. Apa yang nggak bisa? Nah, itu hak kan? Gitu. Terima kasih. Ali, dalam pasal 263 itu ada unsur seolah-olah asli. Nah, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan adalah seolah-olah asli itu kan mengandung arti bahwa surat itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Surat itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Unsur seolah-olah asli. Nah, apakah perlu adanya orang yang menjadi terperdaya dengan digunakannya surat tersebut? Perlu tidak ada orang yang terperdaya? Terlalu kurang jelas. Gini, dalam 263 itu ada unsur seolah-olah asli. Nah, makna arti dari seolah-olah asli itu kan surat itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena seolah-olah Ya. Seolah-olah asli, jadi kalimat seolah-olah asli bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sampai situ dulu frasanya. Lanjut. Ya. Nah, apakah perlu ada orang yang terperdaya dengan digunakannya surat tersebut? Ya, terperdaya. Terperdaya. Terzalimi lah, kita pakai istilah terzalimi. Perlu, ya, kita pakai istilah terzalimi ya. Terzalimi. Apakah butuh orang yang harus ada orang yang terzalimi atau terpedaya? Kaitan dengan frasa tadi, ya silakan. Ya, izin Hakim yang mulia, konsep seolah-olah asli itu sebenarnya lahir dari pelaku yang menggunakan surat-surat itu dianggapnya ini asli, diyakini ini asli. Iya. Tapi kemudian digunakan. Dari penggunaan itu orang lain akan menjadi sama dengan anggapan dari pelaku itu. Iya. Ini yang maksud seolah-olah. Jadi artinya apa? Anggapan ataupun suatu hal yang diakui asli ini adalah atas pengakuan si pelaku, bukan pengakuan orang lain. Pengakuan pelaku. Jadi yang menyatakan seolah-olah asli itu adalah pelaku. Jadi pada saat menggunakan ini seolah-olah ini asli. Nah, orang lain ada dua suatu konsep. Orang lain itu akan menjadi percaya bahwa itu asli atau akan sebaliknya menjadi tidak percaya. Ya, jadi tidak harus wajib ada orang yang terzalimi atau tidak wajib. Tidak wajib terzalimi. Itu jawabannya. Kalau kita penggal frasa seolah-olah itu saja. Iya. Itu jawabannya. Ada lagi? Ada lagi yang mulia. Iya, silakan. Dari tadi kan Ali menjelaskan soal azas hukum, mengutarakan beberapa asas hukum. Ya. Pertanyaan saya, seberapa penting asas hukum itu dalam praktek peradilan? Bagaimana konsekuensinya apabila asas hukum itu diabaikan dalam penegakan hukum? Gitu. Izin Hakim mulia, saya tidak akan beranjak dari pengertian asas nanti kuliah tentang. Iya, enggak itu. Dari hukum ya. Seberapa? Jadi, kita beranjak dari bahwa asas ini adalah memiliki suatu kekuatan bahwa di dalam menegakkan hukum itu harus berpedoman pada asas. Karena apa? Yang diterapkan itu adalah pada tataran dogmatik hukum. Asas-asas itu ada pada tataran teori hukum. Dan masih ada tingkatan lagi yang disebut filosofi hukum. Nah, asas-asas inilah sebenarnya tidak ada di dalam norma, tetapi ada di balik norma. Ada di balik norma. Digunakan pedoman atau dasar di dalam menegakkan norma. Ini asas. Karena itu bidang-bidang hukum itu memiliki asas masing-masing yang tidak bisa dicampur adukan. Sejauh mana kedudukannya dalam persidangan? Bidang hukum perdata memiliki asas sendiri. Bidang hukum pidana memiliki asas sendiri. Bidang hukum administrasi memiliki asas sendiri.
Yang ini sudah punya domain masing-masing. Tidak bisa menegakkan hukum pidana menggunakan asas perdata. Tidak boleh menggunakan asas hukum administrasi. Atau sebaliknya. Ini. Jadi artinya apa? Asas itu kalau tidak dijadikan pedoman di dalam penegakan hukum pada bidang-bidang tersebut akan membuat cacat hukum di dalam menerapkan dogmatik hukum tadi. Ya. Maka tidak boleh bertentangan dengan asas itu. Karena apa? Akan menjadikan cacat hukum. Di negara Indonesia misalnya terkait hukum pidana ada asas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Lawannya ada presumption of guilt. Praduga bersalah. Ini yang praduga bersalah tidak boleh. Karena asas yang berlaku adalah asas praduga tidak bersalah. Ini. Jadi asas itu harus mendampingi dalam penegakan norma hukum. Kalau norma hukum secara dogmatik itu diatur dalam KUHP, maka asas dalam hukum pidana itu selalu mendampingi ketika KUHP itu diterapkan. Saya kira itu. Baik, satu lagi terakhir, ahli, di dalam pasal 80 ayat 2 Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009 itu mengharuskan adanya asli surat palsu atau yang dipalsukan untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik kriminal. Kami potong dulu. Tadi sudah disampaikan bahwa sewaktu-waktu akan kami potong. Ya, kita akan beri kesempatan siapa tahu lagi yang belakang itu ada. Jangan lupa sampai di aturan Kapolri itu. Baik, ya. terima kasih. Ahli kita akan skor sampai dengan pukul 13.00. Ya, lewat sini. Manfaatkanlah masjid dekat. Ya, nanti manfaatkanlah untuk sekaligus isoma. Kita akan lanjutkan persidangan ini sampai dengan pukul 13.00 ya. Oke, sidang di skors.